Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Hadirnya Intel Core generasi ke-10 dan juga Ryzen 4000 series mungkin membuat lo berpikir, kira-kira kalau gue beli laptop gaming dengan Intel Core generasi ke-9 seperti Core i7 9750H itu masih worth it apa enggak ya? Atau mungkin ada dari lo yang memang kebetulan udah punya laptop gaming dengan Intel Core generasi ke-9 seperti Core i7 9750H. Kira-kira itu perlu upgrade lagi apa enggak? Nah, gue di sini bakalan bantu kasih jawaban buat lo semua. Episode ini dipersembahkan oleh MSI GF63 Thin, sebuah laptop yang diperuntukkan untuk gamer kasual dan office worker. Dengan bobot hanya 1,86 kg aja, ditenagai oleh Intel Core generasi ke-9 dan GPU NVIDIA GeForce GTX. Cek link di deskripsi untuk info lebih lanjut. Video ini ditujukan buat lo yang emang udah punya laptop dengan Intel Core generasi ke-9, tepatnya seperti Core i7 9750H. Atau buat lo yang memang lagi pengen nyari-nyari laptop, abis itu sempet ngelirik nih sebuah laptop gaming yang emang kebetulan CPU-nya itu pakai Intel Core generasi ke-9. Salah satunya yang mau gue bahas di sini spesifik soal Intel Core i7 9750H. Mengingat sekarang ini banyak laptop gaming dengan Intel Core i7 9750H yang harganya itu udah miring-miring. Bahkan banyak banget yang di bawah 15 juta, bahkan di bawah 13 juta pun ada gitu. Atau paling nggak di 13 jutaan deh. Seperti yang kita tahu, Intel juga udah ngerilis generasi ke-10 mereka, dan bahkan CPU mobile 8 core itu udah banyak bermunculan seperti Core i7 10875H atau si Ryzen 7 4800H. Untuk Intel sendiri sebenarnya mulai dari generasi ke-8 hingga generasi ke-10-nya itu arsitekturnya nggak terlalu berbeda jauh, karena memang Intel masih menggunakan proses fabrikasi 14 nanometer mereka bahkan dari generasi ke-6 Skylake hingga generasi ke-10 mereka atau Comet Lake. Jadi emang di sini Intel masih nge-push banget nih untuk proses fabrikasi 14 nanometer mereka. Intel Core i7 9750H sendiri menggunakan arsitektur Kaby Lake Refresh. Arsitektur ini adalah proses pengoptimalan dari generasi ke-8. Meskipun masih sama-sama 14 nanometer, sebenarnya CPU mobile mereka nggak bisa diremehin begitu aja. Intel Core i7 9750H memiliki 6 core 12 thread. CPU ini juga memiliki boost clock tinggi dengan IPC atau Instruction per Clock yang cukup baik hingga saat ini. Nah, Core i7 9750H sendiri memiliki rating TDP di 35 sampai dengan 45 watt dan ini configurable tergantung dari vendor laptopnya ingin tuning seperti apa untuk menyesuaikan boost clocknya. Core i7 9750H juga memiliki boost clock di angka 4,5 GHz untuk satu core-nya. Ini akan membuat performa single core jadi kencang dan akan berguna ketika kalian main game. Core i7 9750H yang ada di MSI GF63 Thin ini termasuk varian yang entry level. Bisa dibilang performanya cukup basic atau masih dekat ke standar spesifikasi dari Intel. Itu sebabnya MSI juga di sini memberikan single fan untuk GF63 Thin, akan tetapi dengan heat pipe yang cukup besar. MSI ngelakuin tuning seperti ini dengan alasan agar laptop ini masih tetap bisa dipres dengan form factor yang nggak terlalu tebal dan bobot yang ringan. Akan tetapi tentu harus memikirkan gimana caranya biar CPU ini tuh nggak throttle. Untuk performa multicore dari Core i7 9750H, ini juga masih sangat kompetitif. Untuk varian basic seperti GF63 Thin ini aja, di Cinebench R15 masih bisa mendapatkan skor lebih dari 1000. Yes, Core i7 9750H emang tipikal CPU yang heat outputnya besar. Pada MSI GF63 ini juga suhunya sempat menginjak angka 96 derajat. Tapi perlu diketahui bahwa suhu tersebut naik ketika CPU-nya menjalankan turbo boost. Pada MSI GF63 Thin di sini rating boost-nya mencapai angka 77 watt. Setelah beberapa detik turbo berjalan, maka CPU akan kembali ke rating TDP-nya di 45 watt dan suhu akan lebih adem. Sebuah solusi yang cukup baik menurut gua, sehingga gua rasa nggak harus banget di undervolt. Configurable TDP ini juga memungkinkan vendor bisa memiliki power profile yang beragam dan efektif. Seperti di MSI GF63 Thin, terdapat profile Eco yang akan memberikan limit CPU di angka 20 watt. Kalian bisa setting ini melalui MSI Dragon Center. Jadi skenario performance-nya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. CPU-nya akan berjalan lebih pelan emang. Performanya baik single core atau multicore-nya nggak akan sekenceng yang kalian lihat sebelumnya. Tapi ini akan cocok ketika kalian sedang mengerjakan program-program ringan, seperti ngerjain dokumen, browsing-browsing, nonton film, dan lain sebagainya. Di MSI Dragon Center ini juga ada fitur Battery Master yang bisa menyesuaikan pengaturan baterai untuk proteksi dan daya tahan baterai. Lalu ada Nahimic, fitur audio yang bisa mendeteksi sumber suara 360 derajat secara virtual. Dan tentu harus dengan dukungan headset yang bagus juga.
Seperti yang kita tahu, software editing juga cukup optimize di platform Intel, salah satunya adalah Adobe Premiere. Jadi meskipun ini 6 core, kemampuannya masih oke-oke aja kok buat lo yang emang suka edit-edit video sederhana. Adanya GTX 1050 Ti di GF63 Tin yang gue pegang ini juga kelihatannya cukup-cukup aja untuk preview ataupun sebagai encoder melalui CUDA Core dari Nvidia. Beberapa game AAA dapat dimainkan dengan setting mentok. Akan tetapi, karena GPU-nya sekedar GTX 1050 Ti, maka frame rate-nya emang sebatas di 30-an aja rata-rata. Kalau mau lebih gede, ya perlu diturunin lagi settingnya. MSI emang mengklaim ini untuk gaming casual aja, bukan gaming hardcore. Kembali ke Core i7 9750H. Jadi gua rasa apabila lo udah punya laptop gaming dengan Core i7 9750H, gak ada salahnya untuk nunda upgrade dulu, gak masalah. Mungkin 2 generasi pun bahkan gak masalah. Atau buat lo yang emang lagi mau beli laptop, terus habis itu udah sempet ngelirik-ngelirik nih laptop gaming yang pakai Core i7 9750H, gua rasa nggak ada salahnya lo beli laptop itu. Karena Core i7 9750H sebenarnya emang kalau kita bicarain performance itu masih powerful banget dan masih sangat kompetitif, terutama buat lo yang emang pengennya itu main game. Bahkan nggak cuma game sih sebenarnya, tapi untuk di productivity juga. Dan satu lagi, harga laptop yang menggunakan Core i7 9750H ini udah banyak banget yang makin murah dan makin kompetitif. Banyak varian laptopnya juga udah punya desain yang kekinian. Salah satunya si GF63 Tin ini yang emang tipis, bezelnya juga tipis, udah include NVMe SSD, dan opsi upgrade untuk storage masih tersedia jika ngerasa storage yang diberikan terlalu kecil. Oke, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.